Jadi kalau seandainya polling-polling yang saat ini bermunculan dan beredar dan bahkan banyak macamnya itu polling ya, dari pollingkita.com, dan siapapun sebenarnya bisa bikin untuk bikin polling itu ya, itu tidak bisa mewakili dari masing-masing kabupaten kota akan mendukung siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Hasan Santoso. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Pada kesempatan pagi ini saya akan berbincang ya, atau ngobrol sendiri lah gitu ceritanya. Itu terkait Muktamar NU yang ke-34. Nah, mengapa ngomongin Muktamar NU? Karena saya lihat di media-media lumayan rame. Bukan hanya orang NU-nya saja yang ngomong, tetapi di luar NU pun banyak. Bahkan di polling kita itu bukan hanya yang memenangkan Kiai Haji Marzuki Mustamar, tapi ada lagi tuh banyak polling terkait siapa yang layak menjadi ketum PBNU. Bahkan tidak sedikit yang memunculkan bukan kalangan NU. Bahkan ada nih yang polling kita itu hanya menempatkan 2 orang, yaitu UAS dengan Habib Rizik. Ini kan luar biasa ini. Jadi menarik untuk dibicarakan aslinya. Kalau bicara yang polling ini terkait UAS dan Habib Rizik, ya kalau background NU itu NKRI harga mati, ya beda, sangat beda. Karena Habib Rizik pernah punya organisasi dan organisasinya itu untuk mencantumkan berpedoman Pancasila saja itu tidak mau. Dan yang satunya lagi UAS itu terkait yang sering digembar-gemborkan juga oleh beliaunya, yaitu terkait khilafahnya. Jadi memang bicara NU, Muktamar NU, pemilihan ketum PBNU ini lumayan banyak yang tergelitik di sini. Ada lagi saya pernah baca di Instagram itu asegap apa gitu ya. Itu mengusulkan bahwa ketum PBNU itu harus keluar dari tempurung Jawa. Ya, itunya keluar dari tempurung lah, keluar dari Jawa. Ya kalau NU sebenarnya siapa saja, yang penting memenuhi syarat yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Malah mengusulkan siapa itu HNW, ya kan? Itu nggak jadi masalah siapapun orangnya. Yang pasti sudah menjadi pengurus minimal. Kalau berbicaranya nanti persyaratan yang layak menjadi calon ketum PBNU misalnya. Makanya dikomentarin sama pengurus NU Jakarta ya, PBNU Jakarta, selamanya tidak akan bisa. Karena salah satu syaratnya yaitu pernah menjadi pengurus misalkan di tingkat pusat, pengurus wilayah, atau pengurus cabang. Jadi Muktamar NU 34 itu akan dilaksanakan di Lampung, yaitu di akhir bulan Desember tahun 2021, tepatnya tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember 2021. Nah, terkait persyaratan dan lain sebagainya, itu salah satunya kan bahwa syaratnya harus menjadi pengurus NU misalkan di tingkat pusat, tingkat wilayah,
ataupun tingkat cabang ataupun badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang-orang NU mau jadi pengurus NU kemudian sama sekali belum menduduki posisi apapun, baik tingkat kabupaten sampai tingkat pusat, ya dari situnya saja sudah tidak lolos. NU terbuka lah, NU terbuka untuk siapapun. Tetapi lagi-lagi setiap organisasi memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, acuannya di situ. Masa mau ngangkat pengurus PBNU kemudian orangnya sama sekali belum pernah membesarkan NU? Ya di situ juga kan lucu. Terus yang sekarang juga kan pengurus sekarang kayak Said Akil Siraj itu kan orang Jawa Barat. Bahkan yang waktu di Instagram itu Asegaf ngomong jangan dari Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, keluar dari Jawa. Ini bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, tapi baru dari Jawa Barat. Bisa jadi dari yang lain. Cuman untuk yang saat ini polling itu yang beredar di awal itu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Cuman kan persoalannya Kiai Haji Mustamar pernah konferensi pers itu mendukung salah satu calon. Dalam hal ini Kiai Haji Kiai Haji Yakut ya, Kiai Haji Yakut lah, Kiai Haji Yakut, Yahya Yakut, itu salah satunya itu. Cuma kemarin-kemarin lagi saya lihat Kiai Haji Mustamar diwawancarai pada saat menghadiri pelantikan pengurus PCNU Kediri, itu hanya esnya aja, baru es permukaan, tetapi ada es yang di dalam-dalamnya. Nah ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan, maksudnya apa terkait es. Nah untuk NU sendiri kalau bicara tokoh ya saya pikir harus memiliki kedalaman ilmu lah, kedalaman ilmu terkait ya bukan hanya ilmu tajwid ya, tetapi ya ilmu tafsir, nahwu, sorof, bahkan ilmu filsafat, tasawuf, dan bahkan dari masing-masing yang punya suara itu pasti akan melihat ada kemampuan di bidang agama enggak, minimal kan itu. Jadi minimalnya di bidang keagamaannya juga harus dalam dan bahkan diakui oleh kalangan Nahdliyin, terutama para kiai-kiai di daerah-daerah. Nah, terus terkait hak suara nih, bicara hak suara. Hak suara itu kalau misalkan menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apalagi ini tingkatnya nasional, ini yakinlah itu misalkan provinsi ada berapa? Ada 34 ya, 34 provinsi se-Indonesia. Kemudian ada berapa kabupaten kota se-Indonesia? Misalkan 514. Kalau 514 kemudian pengurus wilayahnya ada 34. Ketika digabung 514 dengan 34 itu kurang lebih berarti ada 548 orang yang punya suara ini untuk menentukan ketua umum PBNU. Kalau memang itu menggunakan voting. Jadi kalau seandainya polling yang saat ini bermunculan dan beredar dan bahkan banyak macamnya itu polling ya, dari pollingkita.com, dan siapapun sebenarnya bisa bikin untuk bikin polling itu ya, itu tidak bisa mewakili dari masing-masing kabupaten kota akan mendukung siapa. Kalau untuk sekedar rame-rame sih boleh-boleh saja lah ya, untuk rame-rame mewacanakan terkait Muktamar NU. Padahal sebenarnya Muktamar NU bukan sekedar memilih ketum lah,
pasti ada memilih yang lain-lainnya, misalkan kepengurusan lain dan lain sebagainya, tata tertib dan lain sebagainya, itu pasti akan dibahas di situ. Dan bahkan rencana-rencana kerja kemudian dan selanjutnya lah, itu bisa diatur. Jadi kalau berbicara Muktamar NU yang ke-34 di Lampung, yang akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 25 Desember tahun 2021, itu pasti dari kader NU-nya. Bisa jadi harus ada pemahaman keaswajaan yang benar. Kayak dulu waktu Kiai Said mencalonkan waktu awal, itu ada yang namanya dialog yang ditanyai oleh Kiai Muda NU. Karena dianggapnya bahwa Kiai Said memiliki karya buku lah, itu kelihatannya Syiah. Tapi dengan adanya forum dialog muda NU itu kan terbuka. Ternyata memang Kiai Said memiliki keaswajaan yang bagus, dan pengetahuan di luar keaswajaannya juga tidak diragukan. Jadi terkait keaswajaan itu harus dimiliki para kader yang akan menjadi calon ketum PBNU. Kemudian selain menjadi pengurus di NU, ini ada yang namanya MKNU. Jadi Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Itu juga bisa jadi menjadi salah satu syarat. Nanti akan browsing syarat ketum ya. Syarat ketum PBNU seperti apa gitu. Kalau terkait bahwa NU itu seperti halnya tempurung orang Jawa saja, saya kira tidak. Sebenarnya siapapun yang menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga itu masuk kategori, ya bisa mencalonkan diri. Sebenarnya kalau dari dulu banyak para kiai-kiai NU ketika untuk mencalonkan ketum itu pada mundur, bahkan saling menawarkan, karena saling menghargai, saling menghormati, tawaduk kepada guru-gurunya, itu seperti itu. Memang sekarang agak berbeda. Kelihatannya pemilihan ketum PBNU itu harus mencalonkan. Kalau tidak mencalonkan nanti tidak ada yang mengusung. Kalau dulu mah enggak, saling lempar, saling menghargai persoalannya, dan saling tawaduk dari sisi keilmuannya masing-masing. Itu jadi menghargai, menghormati, karena memiliki konsep ya sami'na wa ata'na terhadap gurunya. Kalau terkait yang tempurung itu sih katak dalam tempurungnya, NU terbuka betul terkait calon-calonnya. Tapi salah satu syaratnya ya harus masuk di dalam kepengurusan ataupun pernah mengikuti kader NU gitu. Jadi kalau di luar itu kemudian masuk mewarnai menjelang Muktamar NU, ya itu hanya sekedaran isapan jempol belaka, obrolan biasa lah intinya. Ya kalau seandainya memang ada kemauan, ya mulai dari sekarang ikut organisasi NU minimal ya jadi pengurus di tingkat kabupaten kota lah. Jadi tidak serta-merta orang luar kemudian diusulkan, itu tidak. Apalagi tidak memiliki nilai nasionalisme yang tinggi. Dipastikan kalau ketum-ketum PBNU dengan pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya bawa NKRI harga mati lah ininya gitu. Hubbul waton minal iman. Jadi membela negara itu sebagian daripada iman. Nah, itu sudah luar biasa. Mungkin bagi yang di luar NU itu bukan hadis, memang ini bukan hadis, tetapi minimalnya itu memperkokoh ya tekad jiwa kita bahwa Indonesia itu berlandaskan Pancasila, kemudian NKRI, saling menghargai
perbedaan agama, saling menghargai etnis dan lain sebagainya. Itu harus tertanam di dalam diri para calon ketum. Tapi kalau di luar itu, di luar NU kemudian masuk, tetapi track recordnya itu isinya ya ikutnya ke khilafah, apalagi kemudian punya organisasi tidak mau mencantumkan Pancasila di dalam, wah itu udah jauh sekali lah. Jadi itu obrolan saya lah, ataupun unek-unek masalah ngomong dewek sih. Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Semoga pelaksanaan Muktamar NU yang ke-34 di Lampung pada tanggal 23 sampai 25 Desember tahun 2021 berjalan lancar, aman, ya, tanpa ditunggangi oleh pihak manapun. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.